Nasib tragis Amangkurat III, Raja Jawa yang anti Belanda. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amangkurat III, yang mempunyai nama asli Raden Mas Sutikna, adalah Sultan Kesunanan Kartasura Mataram, yang memerintah seumur jagung. Pendeknya masa pemerintahannya dikarenakan terlibat konflik dengan Belanda. Beliau wafat karena dibuang ke Sri Lanka pada 1734, selepas kesultanan yang dipimpinnya ditaklukkan oleh Belanda. Menurut Baba Tanah Jawi, Raden Mas Sutikna adalah anak satu-satunya Amangkurat II. Istri yang lain dari Amangkurat II diguna-guna oleh ibu Raden Mas Sutikna, sehingga tidak ada satupun yang memiliki keturunan. Raden Mas Sutikna ketika masih muda dijuluki dengan nama Pangeran Kencet. Dijuluki demikian karena ia menderita cacat kencet di bagian tumitnya sejak kecil. Watak Amangkurat III dikisahkan mirip dengan kakeknya Amangkurat I. Ia berwatak buruk, mudah marah dan cemburu bila ada pria lain yang lebih tampan darinya. Ia juga dikenal sebagai raja yang gegabah dalam mengambil keputusan. Sebelum menjadi Raja Kasunanan Kartasura, Raden Mas Sutikna menjabat sebagai Adipati Anom. Ia memperistri sepupunya sendiri yang bernama Raden Ayu Lembah, anak Pangeran Puger. Namun pernikahannya dengan Ayu Lembah tidak bertahan lama, sebab istrinya berselingkuh dengan Raden Sukra, putra Pati Sidareja. Tragedi perselingkuhan itu kemudian menyebabkan Raden Sukra dijatuhi hukuman mati. Sementara Ayu Lembah sendiri rupanya bernasib sama. Amangkurat III memaksa pamannya Pangeran Puger untuk membunuh Ayu Lembah, putrinya sendiri. Selepas peristiwa itu, Amangkurat III menikah lagi dengan Raden Ayu Himpun, adik dari Ayu Lembah. Akan tetapi lagi-lagi pernikahan ini kandas di tengah jalan. Amangkurat III menceriakan Ayu Himpun karena waktu itu Pangeran Puger dianggap melakukan pembangkangan pada Amangkurat III. Amangkurat III kemudian mengangkat permaisuri baru. Kali ini ia mengawini wanita desa yang masih gadis. Wanita itu dikisahkan diambil dari desa Onja. Tingkah laku Amangkurat III yang sewenang-wenang dan gegabah dalam mengambil keputusan membuat sebagian pejabat istana tidak lagi suka kepada rajanya. Diam-diam mereka mendukung Pangeran Puger untuk menjadi raja di Kertasura. Dukungan ini kemudian ditanggapi oleh Raden Suryakusumo, yang tak lain merupakan putra Pangeran Puger, untuk melakukan pemberontakan. Belum juga terlaksana upaya pemberontakan yang dilancarkan keluarga Pangeran Puger, tercium oleh Amangkurat III. Oleh karena itu, Raja kemudian mengirim utusan untuk membunuh Pangeran Puger beserta seluruh keluarganya. Akan tetapi upaya pembunuhan gagal, sebab sebelum dibunuh Pangeran Puger, telah mengetahui rencana pembunuhan keluarga dan dirinya. Dalam rangka menghindari upaya pembunuhan, Pangeran Puger dan seluruh anggota keluarganya melarikan diri ke Semarang. Di Semarang, Pangeran Puger diliputi kegelisahan karena merasa jiwanya terancam. Ia takut suatu waktu keponakannya menyerbu Semarang. Oleh karena itu Pangeran Puger kemudian mengadakan persekutuan dengan VOC Belanda. Ia mengiming-imingi VOC dengan keuntungan yang besar bila bersedia membantunya melengsarkan keponakannya dari tahta. Kerjasama antara Pangeran Puger dan VOC kemudian terbina. Pada tahun 1705 Pangeran Puger dengan dibantu VOC bergerak ke Kartasura untuk melakukan serangan. Di sisi lain, Amangkurat III membangun pertahanannya di Unggaran. Pertahanan dikepalai oleh Arya Mataram. Akan tetapi di kemudian hari Arya Mataram membelot. Ia bergabung dengan pasukan Pangeran Puger. Pada tahun 1706 gabungan pasukan Pangeran Puger, Arya Mataram dan VOC Belanda berhasil merebut keraton Kertasura. Setelah terlibat peperangan yang sengit dengan pihak kesultanan, biarpun demikian Amangkurat III berhasil melarikan diri ke Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo, mukanya berbaik-baik dengan adipatinya. Amangkurat III justru merasa curiga terhadap kesetiaan rakyat dan adipati Ponorogo. Ia pun menyiksa adipati dan beberapa pejabat tinggi keadipatian. Melihat adipatinya disiksa, rakyat Ponorogo berontak. Mereka melakukan pengepungan. Tujuannya menangkap Amangkurat III.
Akan tetapi Amangkurat III berhasil melarikan diri ke Madiun. Dari Madiun Amangkurat III kemudian bertolak ke Kediri untuk bergabung dengan Untung Suropati yang kala itu sedang berperang melawan VOC Belanda. Pangeran Puger yang masih belum puas karena belum berhasil meringkus keponakannya, akhirnya melancarkan serangan ke Kediri. Ia mencoba memberantas pasukan Amangkurat III yang kala itu sudah bergabung dengan Untung Suropati. Pada tahun 1708, Pangeran Puger berhasil merebut Kediri. Amangkurat III tertangkap, sementara Untung Suropati berhasil melarikan diri. Setelah tertangkap, Amangkurat III dikirim ke Batavia dan selanjutnya dibuang ke Sri Lanka. Amangkurat III wafat pada tahun 1734 di tempat pembuangannya. Amangkurat III menjabat sebagai Sultan Kasunanan Kartasura dari tahun 1703 hingga 1705. Ini berarti ia hanya memerintah seumur jagung saja, yaitu hanya memerintah selama 2 tahun lebih sedikit. Kekalahan Amangkurat III kemudian mengantarkan Pangeran Puger menjadi Raja Kartasura. Selanjutnya, adapun gelar yang disematkan kepada Pangeran Puger adalah Pakubuwana pertama. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.